Berlatar pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi, film ini menyajikan keganasan para petarung-petarung gladiator di gelanggang arena yang tujuannya hanya untuk hiburan semata. Hidup mati seseorang dipertontonkan di sebuah arena pertandingan, dan bahkan ketenarannya membuat pertarungan ini menjadi hiburan yang jauh lebih mahal dan mewah pada saat itu. Thrace and the Republic. We've not always been as brothers. Film diawali oleh kedatangan bangsa Romawi yang bernama Gaius Claudius Gleber, yang merupakan komandan militer Romawi untuk meminta bantuan kepada suku Tracia agar mau bergabung melawan suku Gatae yang kurang dari 2 minggu lagi akan menyerang wilayah mereka. Let the Roman have his say. Align yourselves with Rome. But the Getae, their barbarian hordes amassed to the north, barely half a week's march from your villages. How many? 1,000. Awalnya suku Tracia yang merupakan tanah kelahiran Spartacus menolak untuk bergabung dengan bangsa Romawi yang terkenal dengan kelicikannya. Namun melihat yang akan dihadapinya adalah suku Gatae, di mana dahulu suku Gatae ini pernah memporak-porandakan suku mereka, akhirnya Spartacus dan suku Tracia bersedia bergabung dengan pasukan Romawi untuk melawan ribuan pasukan suku Gatae. Raided our villages in the past. Raped our women. Killed our children to align with Rome. The purpose must be clear. The Getae dead. Mereka berpikir, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam terhadap suku mereka. The Getae dead. All of them. Dead. All of them. Spartacus pun kemudian pulang dan memberitahu istrinya yang bernama Sura bahwa dia akan bertarung melawan suku Gatae. The council has decided. We go to war. Kemudian Sura memberikan sebuah pedang kepada Spartacus yang akan digunakan dalam pertarungannya nanti. Spartacus berjanji kepada istrinya, setelah berperang melawan Gatae, ia akan menggantungkan pedangnya dan berhenti untuk berperang. The Getae are wiped from our lands. There'll be no reason to ever pick it up again. Mendengar hal itu, istrinya pun sangat senang. Dan tibalah waktu Spartacus untuk berpamitan kepada istrinya. Namun pada saat Spartacus menghampirinya, terlihat wajah Sura sangat berat untuk melepas kepergiannya. Kemudian Sura menceritakan kepada suaminya bahwa tadi malam dia bermimpi di mana jika suaminya pergi, kejadian buruk akan menimpa dirinya. Sura mempercayai mimpi itu, karena ia yakin ini merupakan sebuah peringatan dari para dewa. What did they show you? A warning. In my sleep, the gods came to me last night. If you go to war, you are destined for great and unfortunate things. Walaupun Sura mencoba untuk menahan suaminya, namun Spartacus orang yang tidak percaya akan adanya dewa dan tetap pergi untuk berperang. Sebelum berangkat, Spartacus berjanji kepada istrinya untuk kembali apapun yang akan terjadi, bahkan dewa sekalipun yang menghalangi. It was just a dream. I gave my word, Sarah. Nothing will keep me from returning to your arms. Not the gods themselves. Mendengar hal itu, Sura agak sedikit tenang, dan akhirnya melepas suaminya untuk pergi, sekaligus menyuruhnya untuk Kill them all. For you. Spartacus dan suku Thracia pun akhirnya pergi dan berperang melawan suku Gatae. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan akhirnya Spartacus bersama orang-orang Thracia memenangkan pertarungan bahkan sebelum Gleber dan pasukannya datang. Setelah pertarungan selesai, Gleber memanggil Spartacus untuk menyusun rencana penyerangan berikutnya. Namun pada saat Spartacus menghadap, Gleber malah marah dan menyuruh Spartacus untuk pergi. Ini dikarenakan perbedaan pendapat tentang rencana penyerangan yang dimana Gleber memerintahkan penyerangan ke arah timur, sedangkan Spartacus memilih untuk menyerang ke arah barat. Ini karena pada malam setelah mereka berperang, mereka melihat dari puncak gunung, suku Gatae hendak mendekati desa mereka dan mengancam seluruh penduduknya. Dismissed. Food, supplies, women. All unprotected. Dismissed! Kemarahan Gleber ternyata membuka fakta
bahwa Romawi sebetulnya tidak peduli dengan bangsa Tracia, dan sebetulnya tujuan utama mereka adalah menghancurkan suku Mithridates dan pasukan Yunani yang berada di timur dan bukan suku Gatae seperti apa yang dikatakan sebelumnya. Spartacus tidak sadar bahwa Gleber menggunakan suku Gatae hanya sebagai alasan agar suku Tracia bersedia membantu kepentingan mereka. Keesokan harinya, ketika Spartacus bersiap untuk menyerang suku Gatae yang berada di arah barat, tiba-tiba Gleber datang beserta anak buahnya dan menyuruh Spartacus untuk pergi ke arah timur. Perintah itu jelas dijawab tegas oleh Spartacus dengan kalimat, No. karena menuju ke arah timur bukan sebuah kesepakatan. Melawan Gatae lah yang menjadi kesepakatan ia dan suku Tracia bersedia bergabung dengan Gleber. Akhirnya keributan pun terjadi. Gleber mencoba untuk mencabut pedangnya, namun dengan sigap Spartacus menarik tali kudanya sehingga Gleber pun terjatuh dan pingsan. Tidak hanya itu, anak buah Gleber yang mencoba untuk melawan disikat habis oleh orang-orang Tracia yang sudah terlanjur kesal karena mereka merasa dikhianati. Gleber yang pingsan pun dibiarkan oleh Spartacus dan teman-temannya, sebelum akhirnya mereka pergi untuk menyerang suku Gatae yang ternyata sudah berada di desa Tracia. Sementara itu, Sura yang sedang mengambil buah-buahan tiba-tiba diserang oleh segerombolan barbarian suku Gatae. Namun beruntung, Spartacus datang di waktu yang tepat dan menghabisi mereka semua. Spartacus berhasil menyelamatkan istrinya, namun tidak dengan desanya. Melihat tempat kelahirannya dibakar dan dihancurkan oleh suku Gatae, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi meninggalkan Tracia menuju ke selatan. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Knowing it could mean your life, you did what you could. You came back. For me. Pagi pun tiba dan mereka pun terbangun. Namun pada saat membuka mata, mereka terkejut karena di hadapannya sudah ada sosok Gleber beserta pasukan Romawinya. Sura sang istri tercinta dibawa paksa oleh pasukan Romawi, sedangkan Spartacus dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Dan selanjutnya, menggunakan sebuah kapal, Spartacus dibawa ke wilayah Capua untuk rencananya dieksekusi mati di sana. Ternyata Spartacus tidak sendirian. Di dalam kapal, sudah ada rekan-rekannya yang tempo hari membuat Gleber pingsan dan menghabisi anak buahnya. We're at sea. Been out for days. Upon the Adriatic. Bound for Capua. Setibanya di Capua, Gleber langsung menemui istrinya yang bernama Lytia, yang merupakan anak dari seorang senator yang kebetulan ayahnya Lytia ini sangat terobsesi dengan pertarungan gladiator. Kemudian Gleber menceritakan rencananya untuk mengeksekusi mati Spartacus dan rekan-rekannya di gelanggang gladiator esok. Namun sebelum dieksekusi mati, Spartacus dan kawan-kawannya terlebih dahulu akan menjadi santapan keberingasan para gladiator di arena pertandingan. By giving them something few have ever seen. Thracian blood spilled in the arena. Hal ini dilakukannya sebagai penebus kekecewaan ayah Lytia terhadap dirinya yang gagal dalam penyerangan terhadap bangsa Mithridates dan pasukan Yunani yang disebabkan oleh orang-orang Tracia. Sementara itu di tempat lain, sang senator Albinius yang merupakan mertua Gleber sekaligus ayah dari Lytia sedang menjamu tamu undangan pemilik ludus atau sekolah yang menampung dan melatih petarung-petarung untuk berlaga di arena gladiator. Good citizens of Capua, revered guests, your attendance honors the memory of my elders. Dalam acara tersebut, muncul seorang pemilik ludus terkenal di Capua yang bernama Quintus Lentulus Batiatus. dan kita panggil saja dengan nama Batiatus, yang dimana pada malam itu dia membawa dua orang gladiator andalannya yang bernama Barcia dan Crixus. Gratitude to Batiatus. In honor of Senator Albinius and the people of Capua. Tak lupa dia juga membawa sang istri yang bernama Lucretia. Kemudian yang akan menjadi lawan Batiatus adalah And now, to Marcus Decius Solonius. kita panggil saja Solonius. Dia juga pemilik ludus terbesar di Capua dan pada malam itu tidak tanggung-tanggung dia membawa 6 gladiatornya untuk meladeni Batiatus di arena pertandingan.
In honor of Senator Albinius and the people of Capua, I give you 6 of my finest men. Namun pada malam itu tidak seperti biasanya. Senator Albinius mengumumkan bahwa akan ada tambahan gladiator yang telah ia siapkan untuk bertarung di arena pertarungan. And the gods have seen fit to deliver it in the form of my daughter's husband, Legatus Claudius Glaber, newly returned from the savage lands of Thrace. Gladiator tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Spartacus dan rekan-rekannya. Sebetulnya Senator Albinius kurang setuju dengan adanya tambahan gladiator dari kaum Thracia. Namun karena sang anak yang memintanya, dia pun terpaksa memenuhi keinginan anaknya itu. Ask favor for him again and your tears will fall short of notice. Akhirnya pertarungan gladiator pun dimulai. Betapa terkejutnya Spartacus untuk pertama kalinya melihat keganasan para petarung-petarung gladiator di arena itu. Aturannya hanya satu, bertarung sampai mati, penonton pun akan terhibur. Ini adalah pengalaman pertama dirinya berada di gelanggang gladiator. Semua rekan-rekannya tidak ada yang selamat, semua dibantai habis dengan cara yang sangat brutal. Dan sampailah pada giliran Spartacus untuk merasakan keganasan para gladiator. Ketika Spartacus memasuki arena, dia tidak berhadapan dengan satu petarung seperti rekan-rekannya. Glaber memerintahkan untuk menambah petarung yang akan menyiksa Spartacus di arena. Akhirnya, Spartacus terpaksa meladeni 4 petarung sekaligus. Sebetulnya, Senator Albinius memprotes tingkah laku menantunya tersebut karena terlalu berlebihan. The odds seem out of favor. Namun sang anak Lytia lagi-lagi mempengaruhi dan mengatakan bahwa Spartacus pantas mendapatkannya karena dia adalah orang yang membuat Romawi mengalami kerugian besar. This Thracian caused Rome a great disservice, father. Dan akhirnya, dengan terpaksa, sang ayah pun memerintahkan Glaber untuk memberikan perintah memulai pertandingan. Give the command. Belum memiliki pengalaman dalam pertarungan tersebut, Spartacus sangat kewalahan melawan 4 orang gladiator dan hampir tewas dibuatnya. Ketika sudah tidak berdaya, penonton menyoraki untuk menghabisi Spartacus. Namun di saat-saat terakhir, ia mengingat istrinya yang ditangkap oleh pasukan Romawi dan seketika muncul kekuatan dan semangat untuk bangkit dan melawan. Akhirnya, Spartacus pun terbangun. Satu demi satu perlahan tapi pasti, Spartacus berhasil membalik keadaan dan menghabisi 4 orang gladiator milik Solonius tersebut. Hingga para penonton pun terhibur dan berbalik mendukung dan menyoraki Spartacus. Tidak hanya penonton, Batiatus pun sangat terkejut melihat Spartacus yang sudah tak berdaya mampu bangkit dan menghabisi 4 orang petarung milik Solonius dengan sangat mudah. Setelah memenangkan pertarungan, penonton pun bersorak agar Spartacus dibiarkan hidup dan tidak jadi dieksekusi mati. Well, this presents some difficulty. He gave me grievance. I will not see him freed. But to defy the wishes of the crowd, it's unwise, even for a senator. Sebagai seorang senator, Albinius memberikan hadiah hidup dan menggugurkan eksekusi mati kepada Spartacus demi rakyatnya yang meminta hal tersebut. People of Capua, this man
has proven himself in the arena. For this, Legatus Claudius Glaber and I grant him life. Lalu Albinius bertanya kepada Glaber siapa nama orang itu. What name does the man carry? Dengan rasa kesal, Glaber pun menjawab. I never cared to ask. Dan tiba-tiba, Batiatus yang terkesan dengan gaya bertarungnya kemudian memberikannya nama. The way he fights, like the legend of the Thracian king of old. Spartacus he was called. Dan inilah awal mula nama Spartacus melekat pada dirinya.